Sarinah, seorang ibu, meninggal mengenaskan akibat santet dari orang yang iri padanya. Putrinya, Sekar, bersumpah membalas dendam. Ia mencari dukun tua di luar desa untuk mempelajari ilmu hitam. Namun, saat ritual pembalasan dilakukan, roh ibunya justru muncul dan berteriak meminta Sekar menghentikannya. Karena ternyata orang yang disantet bukanlah pelaku. Sebenarnya, kebencian telah buta dan balasan itu berbalik arah, menimpa dirinya sendiri. Apa yang terjadi pada Sekar? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih. Semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Desa Gending. Pagi itu sepi. Kabut menggantung di antara pohon jati dan embun di rumput masih menetes pelan. Biasanya, suara ayam dan obrolan ibu-ibu di sumur sudah ramai di jam segitu. Tapi hari itu, semua pintu tertutup. Tak ada tawa, tak ada panggilan anak-anak. Seseorang baru saja meninggal, dan bukan kematian biasa. Sarinah, janda penjual jamu yang dikenal ramah dan tak pernah kasar pada siapapun, ditemukan mati di rumahnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Tubuhnya membiru, matanya terbuka menatap langit-langit, dari mulutnya menetes darah hitam pekat, dan di lidahnya tertancap jarum. Tetangga sebelah rumah, Bu Parti, yang pertama kali menemukan tubuhnya, masih menjerit histeris bahkan setelah dibawa keluar rumah. Gusti Allah, lidahnya ada jarumnya, katanya terisak. Orang-orang berkerumun di halaman, wajah mereka tegang. Beberapa membaca istighfar, beberapa lagi justru berbisik pelan. Orang yang iri padanya pasti sekarang puas. Kemarin Bu Lestari bertengkar dengan Sarinah masalah pelanggan. Timpal ibu yang lain. Nama itu, Bu Lestari, berulang-ulang disebut seperti racun yang menyebar pelan di udara pagi. Di dalam rumah, Sekar, anaknya Bu Sarinah, duduk di samping jenazah ibunya. Matanya bengkak, tapi tidak ada air mata yang tersisa. Tangannya menggenggam jari ibunya yang sudah kaku. Bau kemenyan memenuhi ruangan, bercampur dengan bau amis yang menusuk. Ia memandangi wajah ibunya, damai tapi menyeramkan dalam diamnya. "Siapa yang melakukan ini, Bu?" bisiknya pelan. "Siapa yang berani menyentuh ibu seperti ini?" Di luar, dukun kampung, Mbah Wagina, datang membawa seikat daun kelor. Ia menatap jenazah sebentar, lalu berbisik pada Sekar, "Ibumu mati bukan karena sakit, ada tangan gelap yang mengirimnya." Sekar menatapnya tajam. "Siapa, Mbah?" Mbah Wagina hanya menggeleng. "Yang tahu hanya pengirim dan penerima. Kamu hati-hati, Nduk. Aku ingin balas, Mbah." Mbah Wagina menepuk pundak Sekar pelan. "Kalau kau mau membalas, hatimu harus bersih. Ilmu gelap tak bisa dipakai untuk marah." Sekar tidak menjawab. Pandangannya kembali ke wajah ibunya. Ia tahu betul, ibunya tak punya musuh selain satu orang. Bu Lestari, tetangga yang pernah menuduh Sarinah, merebut hati suaminya 2 tahun lalu. Semenjak itu, hubungan keduanya dingin, dan semakin dingin karena pelanggan jamu ibunya lebih banyak. Kini, ibunya mati dengan jarum di lidah malam harinya. Setelah pemakaman selesai, Sekar duduk sendirian di beranda rumah. Bulan sabit menggantung redup di langit, sementara suara jangkrik bersahutan dari pematang sawah. Ia menyalakan dupa, aroma kenanga dan melati bercampur dengan udara lembab. "Ibu," suaranya pelan, hampir tak terdengar. "Aku janji siapapun yang menyantet ibu sampai mati seperti ini akan merasakan kematian yang sama." Angin berhenti nyala, dupa bergoyang. Dari arah belakang rumah terdengar suara lembut, nyaris seperti bisikan. "Jangan, Nak, jangan masuk ke kegelapan." Sekar menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana.
hanya bayangan tipis di dinding, seperti sosok perempuan berambut panjang yang sedang menatapnya sebelum perlahan menghilang bersama asap dupa. 3 hari setelah pemakaman ibunya, Sekar tidak lagi menangis. Ia duduk di dapur rumah yang kini sunyi, menatap abu dupa yang masih menempel di dinding. Semua orang sudah berhenti melayat. Tapi di dalam dadanya sesuatu tumbuh, bukan duka, melainkan api yang gelap dan diam-diam. Dan pagi itu, Sekar meninggalkan desa dengan sehelai selendang hitam dan sebungkus sesajen kecil. Ia berjalan menyusuri jalan berbatu ke arah utara, menuju kaki Gunung Lawu, tempat orang-orang tua dulu berkata, "Di sana, kegelapan bukan hanya gelap, ia hidup." Di tengah hutan pinus yang lembab, ia bertemu seorang pengembara tua yang membawa tongkat bambu. Lelaki itu berhenti menatapnya lama. "Mau kemana, Cah Ayu? Berjalan sendiri di hutan?" Sekar menjawab tanpa menoleh. "Mencari orang yang bisa membalikan kematian." Pengembara itu menghela napas panjang. Orang itu memang ada, namanya Mbah Surokentir. Tapi jangan salah, Nduk. Mbah Surokentir tidak menolong mereka yang berhati gelap. Sekar hanya tersenyum tipis. "Yang membunuh ibuku lebih gelap dariku." Lelaki itu tak berkata lagi. Ia hanya menunjuk arah barat laut, jalur sempit di antara 2 batu besar yang mengarah ke lembah tertutup kabut. Itu jalannya. Jika sudah sampai di pohon randu kembar yang menyatu, panggil namanya 3 kali. Sore menjelang saat Sekar menemukan 2 batang pohon randu besar, berdempetan seperti sepasang tangan yang berdoa. Udara di sana dingin dan berat. Aroma tanah dan bunga kenanga menusuk hidung. Ia berdiri di depan pohon itu dan memanggil pelan, "Mbah Surokentir, Mbah Surokentir, Mbah Surokentir." Suara terakhirnya tenggelam di antara desir angin. Beberapa detik hening, lalu tanah di bawah pohon bergetar. Dari akar yang membatu muncul asap hitam dan sosok lelaki tua berselimut kain lurik kelam. Matanya merah menyala dalam kegelapan. "Siapa yang manggil namaku?" Sekar menunduk. "Aku Sekar, Mbah, anaknya Sarinah yang mati disantet." "Kamu ingin apa, Nduk?" "Aku ingin membalikan santet itu. Aku ingin orang yang membunuh ibuku merasakan mati yang sama." Mbah Surokentir diam lama. Lalu ia berbisik lirih, "Ilmu ini tidak murah. Kamu akan membayar lebih mahal daripada kematian itu sendiri." Sekar mengangguk. "Aku sudah tidak punya apa-apa, Mbah. Aku hanya punya nyawa." Dukun tua itu menatapnya lama. "Kalau begitu, datang besok malam ke Telaga Keramat di puncak Bukit Mandi di air malam. Lalu sebut nama orang yang ingin kau kutuk. Tapi ingat, jika namanya salah, tubuhmu sendiri yang akan kehilangan." Asap hitam menyelimuti sekeliling dan Mbah Surokentir lenyap seperti ditelan kabut. Sekar berdiri sendirian di bawah pohon randu yang berderak pelan. Dalam diam, angin berbisik di telinganya. Suara lembut seperti ibunya dulu memanggilnya, "Jangan masuk ke kegelapan, Nak." Sekar menutup telinganya. Kali ini ia tidak mau mendengarnya. Malam itu bulan mengambang pucat di atas Gunung Lawu. Kabut turun cepat, menelan pepohonan, menutup bintang, dan hanya menyisakan cahaya redup yang menimpa Telaga Keramat seperti sinar dari mimpi buruk. Sekar berdiri di tepi air, rambutnya dibiarkan terurai. Tubuhnya dibalut kain hitam yang menempel basah, karena sebelumnya ia sudah mandi dengan air telaga, sebagaimana perintah Mbah Surokentir. Di hadapannya, di atas batu datar, tersusun sesajen, bunga kenanga, sepotong kain kafan, ayam hitam yang sudah disembelih, dan sebatang dupa panjang yang menyala pelan-pelan, mengeluarkan asap beraroma getir. Mbah Surokentir muncul dari balik kabut tanpa suara, seperti bayangan yang tumbuh dari bumi. Ia menatap Sekar, lalu berkata, "Pelan, sudah waktunya ingat, setiap kata yang keluar dari lidahmu akan membangunkan roh yang tidur." Sekar mengangguk. Ia menggigit jari tengahnya hingga berdarah, lalu meneteskan 3 titik darah
ke tanah Mbah Surokentir, meletakkan segenggam abu hitam ke telapak tangannya. Campurkan dengan darahmu, ini pengikat antar dunia. Sekar mencampur abu itu dan mengusapnya ke wajahnya sendiri. Matanya menatap kosong. Dalam suaranya yang bergetar, ia mulai melantunkan mantra yang diajarkan sang dukun. Saka peteng bali marang peteng, saka sepi bali marang sepi. Aku ora nyebut cahya, nanging nyebut larasing pada. Udara mendadak berubah dingin, air telaga beriak tanpa angin. Dupa berkobar lebih besar dari seharusnya. Sekar menggenggam boneka jerami yang sudah ia buat, dibentuk menyerupai tubuh manusia. Di dada boneka itu tertulis dengan arang, Lestari. Ia menancapkan paku besi kecil ke dadanya sambil memekik. Ini untuk ibuku, rasakan Lestari, rasakan Lestari. Tiba-tiba langit bergemuruh, dupa padam seketika, dan dari arah air telaga muncul cahaya samar. Bukan terang, tapi seperti bara merah yang menari di kabut. Suara perempuan menangis terdengar lirih, diikuti langkah kaki basah yang mendekat. Sekar menatap ke arah suara itu, jantungnya berdentum cepat. Dari balik kabut, sosok muncul perlahan. Sarina, ibunya, memakai kebaya putih yang koyak, wajahnya pucat, matanya menatap penuh duka. Di lehernya masih terlihat bekas lebam hitam, seperti saat ia mati dulu. Sekar, suaranya bergetar lirih, penuh sedih. Hentikan, nak, bukan orang itu pelakunya. Sekar mundur beberapa langkah, suaranya serak. Tidak mungkin ibu dia yang nyantet ibu. Sarina menggeleng pelan. Dari matanya menetes darah hitam. Bukan, nak, yang melakukannya orang dekatmu, orang yang kau percaya. Sebelum Sekar sempat bertanya, angin berhembus kencang, kabut menebal. Tubuh roh Sarinah berguncang, wajahnya seperti terbelah antara terang dan gelap. Sebelum menjerit panjang, jeritan yang membuat telaga bergetar dan airnya memercik kemana-mana. Dupa menyala lagi. Kali ini api berubah menjadi warna biru. Mbah Suryokentir yang tahu ada kesalahan mengingatkan Sekar, "Enduk, hentikan. Itu bukan yang kamu tuju." Tapi Sekar tidak bisa berhenti. Tubuhnya gemetar, matanya merah, suaranya seperti bukan miliknya sendiri. "Siapa yang santet ibuku? Aku kembalikan." Langit berdenyut, pohon-pohon berderak, dan dari tanah di sekitar telaga muncul tangan-tangan hitam kecil seperti akar, menggeliat dan melilit kaki Sekar. Roh Sarinah menjerit sekali lagi, lalu menghilang diseret angin. Sekar terjatuh ke tanah, napasnya memburu. Di dadanya terasa panas seperti bara. Mbah Surokentir berdiri, memandangi dari jauh dengan mata sedih. Ia tahu ritual itu sudah selesai, tapi arah alirannya salah. Sudah terlambat, yang dipanggil tidak bisa pulang. Kabut menutup seluruh telaga, dan malam itu angin membawa bau darah dan melati busuk sampai ke desa di bawah kaki gunung. 2 malam setelah ritual di telaga, desa Gending diguncang kabar baru. Bukan Bu Lestari yang jatuh sakit, melainkan Nisa, keponakan kecilnya yang baru berumur 7 tahun. Anak itu mendadak demam tinggi, tubuhnya membiru, matanya terbalik putih, lidahnya kaku seperti ditusuk jarum. Persis seperti Sarinah dulu mati. Warga berlarian ke rumah Bu Lestari, membawa air doa dan daun kelor, tapi semuanya sia-sia. Setiap kali air doa dituangkan, air itu mendidih seketika, seperti menyentuh bara. Bu Lestari pingsan berkali-kali, Mbah Waginah datang tergopoh-gopoh. Tapi begitu menatap tubuh kecil itu, wajahnya pucat pasi. Ini bukan penyakit, ini santet yang salah sasaran. Kata-kata itu menyebar cepat ke seluruh desa, dan dalam waktu 1 malam, bisik-bisik berubah menjadi tuduhan. Siapa lagi kalau bukan Sekar ibunya disantet? Sekarang balas santet, tapi yang kena anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Warga datang ke rumah Sekar dengan obor dan parang, ingin mengusirnya karena takut kutukannya menjalar. Mbah Waginah menahan mereka. "Jangan, kalau kalian menghancurkan rumahnya sekarang, kegelapan itu akan menyebar ke seluruh desa." Warga mundur dengan enggan, tapi malam itu
rumah Sekar dilempari batu. Ia tidak keluar, hanya duduk di dalam rumah gelap dengan dupa yang masih menyala. Di hadapannya, boneka jerami itu masih ada, tapi kini sudah hangus separuh dan di dadanya tulisan Lestari telah berubah. Tulisan itu kini memanjang sendiri, samar tapi jelas. Nisa. Sekar menatapnya dengan mata kosong. Tak mungkin, aku tak menulis namamu, Nisa. Dari sudut rumah, asap dupa berputar sendiri, membentuk bayangan samar ibunya. Sarinah, kali ini wajahnya bukan sedih, tapi murka. Aku sudah mengingatkanmu, nak. Ilmu yang tak bersih akan mencari jalannya sendiri. Sekar berteriak, aku tidak sengaja, Bu. Aku hanya ingin balas. Tapi bayangan itu hanya menatapnya dengan mata yang berair darah, lalu menghilang ke dalam asap. Keesokan paginya, warga menemukan Sekar terbaring di depan rumahnya. Tubuhnya membeku, di sekelilingnya bunga kenanga busuk. Di dalam rumahnya ditemukan boneka jerami yang sudah gosong dan selembar kertas bertuliskan mantra yang terbalik. Mbah Surokentir datang dan hanya berkata pelan, dendam iku donga sing ora tahu tekan langit. Dendam adalah doa yang tak pernah sampai ke langit. Siapa yang menyentuh kegelapan akan disentuh kegelapan.